Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Kakak harap semua baik-baik ya. Oh iya, minggu kali ini kita masih ibadah di rumah masing-masing ya, bareng mama, papa, kakak, adik, dan saudara lainnya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapin dulu Alkitab dan kidung cerianya. Nah, kalau udah siap, satu lagi jangan ketinggalan. Yuk kita siapin hati kita. Kita saat teduh dulu ya, masing-masing dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk kita berdiri, kita nyanyi dari KC 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, masih dalam posisi berdiri ya. Kita mau berdoa. Yuk siapkan hati, lipat tangan, dan tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau beribadah. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur, kita naikkan satu pujian dari KC 90 yang pertama dan yang kedua ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita buka yuk Alkitab kita. Kita mau baca Mazmur dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Amin.
Gimana nih adik-adik, masih semangat kan? Kita nyanyikan lagi yuk satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan dari KC 135, Sabdamu Abadi. Ayat yang pertama dan yang kedua ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita masih bersama-sama dengan keluarga beribadah di rumah. Kita harus tetap semangat untuk mempelajari firman Tuhan. Pagi ini Kakak Nike dibantu oleh Lala dan Lili. Supaya kita semua sama-sama bersemangat mempelajari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa, mempersiapkan hati kita, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yuk, Lala, Lili, kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami sekeluarga. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami semua ya Bapa, sehingga sampai dengan pagi hari ini kami masih dapat bersemangat untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kami pengertian supaya firman yang kami dengarkan menjadi pandu bagi langkah kehidupan kami, dan kami selalu bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengiringi kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh
Aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Kita akan mendengarkan cerita tentang Allah Sang Pembebas. Pagi ini, dari cerita yang akan disampaikan, itu adalah tentang Allah Sang Pembebas. Nah, bacaan firman Tuhan kita tadi, adik-adik sudah dengar ya? Dari mana? Ya, dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Nah, Lala, Lili, kalian siap mendengar cerita tentang Allah Sang Pembebas ya? Siap, Kak? Baik, kita semua akan mendengarkan cerita tentang Allah Sang Pembebas. Puluhan tahun bangsa Israel hidup di tempat pembuangan. Hidup tempat pembuangan di kota Babel. Kalian tahu nggak, Lala, Lili, pembuangan apa? Aku nggak tahu. Kamu, Li? Aku juga nggak tahu. Nah, pembuangan itu adalah suatu tempat yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan untuk belajar, tidak menyenangkan untuk bersekolah, tidak menyenangkan untuk bermain, karena tempat pembuangan itu adalah suatu tempat yang kondisinya tidak nyaman. Nah, kalau adik-adik mungkin pernah lihat di TV atau di film, atau mungkin dari teman-teman kita, ada yang pernah mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, kabut asap, dan lain sebagainya. Kira-kira adik-adik bisa nggak nyaman hidup atau bermain di saat banjir, di mana seluruh ruangan rumah kalian atau sekolah kalian diisi dengan air? Tentu tidak. Begitu juga pada saat kebakaran, gempa bumi, bahkan sampai membuat kita harus mengungsi. Itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, kondisi tersebut pun dialami oleh bangsa Israel. Nah, Lala, Lili, kalian sudah mengerti tempat pembuangan seperti apa? Aku belum. Kalau kamu, Li? Aku juga. Oh, kamu juga berdua belum. Nah, tempat pembuangan itu lebih tepatnya rasanya seperti saat kalian harus tinggal di suatu pengungsian, di mana kalian tidurnya tidak nyaman, tidak bisa nyenyak, karena harus tinggal bersama-sama dengan orang banyak, sehingga tidak bisa leluasa untuk tidur, leluasa untuk makan, ya. Nah, sama seperti bangsa Israel pada saat di pembuangan di tempat Babel, ya. Nah, mereka tidak nyaman, mereka tidak senang, bahkan kondisi di mana mereka terbuang di kota Babel membuat mereka sedih. Namun, kita semua melalui cerita ini diingatkan supaya di saat-saat kondisi kita tidak nyaman seperti saat ini, ya, seperti kita semua nih saat ini rasakan, karena wabah COVID-19, kita tidak bisa bersekolah minggu, tidak bisa bernafas lega seperti Lala Lili harus memakai masker. Nah, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah selalu hadir buat kita. Nah,
Hal yang perlu diingat lagi selain itu, bahwa dalam kondisi tidak nyaman, kita harus tetap satu, berharap pada pertolongan Tuhan. Kedua, bahwa percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dan ketiga, yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Pembebas. Begitu juga bagi kita maupun bangsa Israel. Nah, adik-adik, jangan patah semangat, selalu bersemangat bahwa Tuhan selalu bersama kita. Jangan takut dengan wabah COVID, selama kita hidup sehat, selama rajin cuci tangan, tetap berada di rumah, kita percaya bahwa kita akan selalu sehat karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita, kita akan sama-sama beraktivitas. Aktivitasnya nanti akan dipandu oleh Kak Morita. Silakan Kak Morita. Halo adik-adik, udah mendengarkan cerita dari Kanike kan? Tentang apa adik-adik? Tentang bangsa Israel di tempat pembuangan. Nah, untuk aktivitasnya, adik-adik boleh mengisi yang ada di gambar ini ya, dengan bantuan mama papa pastinya. Untuk aktivitas anak TK, yaitu aktivitas atau kegiatan apa saja yang adik-adik bisa lakukan tanpa pertolongan atau tanpa bantuan mama papa. Kakak kasih contohnya ya, seperti bisa memakai sepatu sendiri. Nah, yang lainnya silakan adik-adik isi ya. Untuk aktivitas anak kecil dan anak tanggung, yaitu pengalaman adik-adik saat menghadapi masalah. Sebutkan masalahnya dan bagaimana keluar dari masalah itu. Contohnya, tidak mengerjakan PR sekolah dengan menerima hukuman dari guru, lalu mengerjakan PR tersebut. Nah, selanjutnya yang lainnya silakan adik-adik isi ya. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Allah Sang Pembebas dan melakukan aktivitas-aktivitasnya. Nah, saat ini mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengarkan tadi, memberikan kami kekuatan, sehingga kami dimampukan melalui masa-masa seperti ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, atas semua perlindungan yang Kau berikan bagi kami sekeluarga, bagi papa, mama, kakak, dan adik-adik serta oma opa, sehingga kami dapat selalu bersama-sama tetap di dalam rumah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya dalam masa seperti ini hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap, hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang akan membebaskan kami dan memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Sekarang kita mau respon firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari KC 341, Allah hadir bagi kita. Ayat 1 dan 2 ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya
berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya, biar kita ditebus dengan Roh Kudus, ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, gereja, orang tua, dan orang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami sampai dengan saat ini dapat tetap beraktivitas walaupun tetap di rumah dan dapat berkesempatan melakukan ibadah secara online. Tuhan Yesus, kami percaya firman yang kami dengarkan tadi akan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami selalu bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang makmur dan negara yang maju. Berkati juga para pemimpin negara kami seperti presiden, wakil presiden, para menteri, dari gubernur, wali kota, dan bupati, dan seluruh RT RW, pemimpin yang ada di sekitar kami, ya Bapa. Kiranya Kau memberkati mereka agar mereka dapat bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dapat membangun negara kami menjadi negara yang penuh damai dan sejahtera. Kami berdoa juga bagi gereja, ya Bapa. Walaupun kami tidak dapat bergereja bersama-sama di gedung gereja, tapi kami percaya bahwa iman kami terus bertumbuh dan kami akan selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga kasih-Mu dapat dirasakan oleh seluruh orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kiranya Kau juga memampukan kami untuk selalu menjadi gereja-Mu yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami. Berikan mereka kesehatan agar mereka tetap dapat bekerja seperti semula, ya Bapa, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala, ya Bapa, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan menjadi orang tua bagi panutan bagi kami anak-anaknya, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Berikan mereka pemulihan, ya Tuhan, supaya mereka dapat beraktivitas, dapat beribadah kembali seperti sedia kala, dan mereka selalu memuji nama-Mu, ya Bapa. Bapa, kami percaya Engkau akan mengabulkan dan mendengarkan doa kami, seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita siapkan yuk persembahan kita. Tapi nanti persembahannya disimpan dulu ya di rumah masing-masing. Setelah kita sudah ibadah lagi di gereja, dibawa ya. Terus jangan lupa dikasih ke kakak layannya persembahannya. Nah, sekarang yuk kita siapkan KC-nya. Dari KC 356, kuberi persembahan. Ayat yang pertama dan yang kedua ya.
Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar ya Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan ini bisa berguna bagi sekeliling kami ya Bapa. Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi dan juga yang masih belum bisa memberi Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyi dari KC 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu kembali. Tuhan Allah beserta Engkau. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah hari Minggu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami untuk minggu-minggu mendatang, dan kami yakin dan percaya Engkau akan selalu bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin.